Nabi Musa merupakan salah satu Rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan kisah Nabi Musa lengkap dari lahir sampai wafat pada beberapa surah yang berbeda di dalam Al-Quran. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid dalam buku Munculnya Ya'juj dan Ma'juj menjelaskan, Nabi Musa lahir sekitar 1436 sekitar Masehi dan wafat sekitar 1316 sekitar Masehi. Kisah hidup Nabi Musa dalam Al-Quran diceritakan secara panjang dan pendek. Salah satu surah yang menjelaskan kisah Nabi Musa secara panjang adalah surah Al-Qasas. Bagaimana kisah Nabi Musa lengkap dari lahir sampai wafat yang tercantum di Al-Quran? Simak uraian selengkapnya di video ini. Kelahiran Nabi Musa. Peristiwa kelahiran Nabi Musa dijelaskan dalam kitab Al-Quran surah Al-Qasas ayat 1-6. Artinya, Tasin Mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Seperti penjelasan ayat di atas, Nabi Musa lahir di Mesir yang dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam bernama Firaun. Raja Firaun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan memperkerjakan kaumnya secara paksa. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi itu membuat Firaun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Firaun. Nabi Musa lahir dari wanita bernama Yukaibid. Yukaibid merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Firaun. Kemudian, Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai saat pasukan Firaun datang. Ki Jambalawuh dalam buku Peradaban Prasejarah Nusantara berdasarkan kisah para nabi menjelaskan, atas izin Allah, peti Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Asyah memutuskan untuk mengasuh bayi Musa dan mengangkatnya jadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam. Akan tetapi ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asyah mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya. Sebab, tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 13. Allah SWT berfirman yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Musa ketika dewasa. Dikutip dari buku Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi oleh Aryani Syurfah,
Ketika beranjak dewasa, Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun. Selain itu, ia diberikan mukjizat ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian serta diberi kitab Taurat guna menaklukkan Firaun. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Firaun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi setelah salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh saat Musa mendamaikan perkelahian dua orang. Keduanya berasal dari bangsa Bani Israel dan Kipti yang merupakan bangsa Firaun. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 21. Artinya, maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentara Firaun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 8 oleh Harjan Syuhada Davida Abdillah, pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Dua gadis itu tengah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka, Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya. Hal ini juga diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 27. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa, dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Kembalinya Nabi Musa ke Mesir setelah mendapat izin dari mertuanya. Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah SWT, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang bernama Tur Sina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar dengan menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah jadi ular. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Musa. Kemenangan ada di pihak Nabi Musa dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asyah, istri Raja Fir'aun, juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan, jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang. Sedangkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50, yang berbunyi, artinya, "Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan." Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian.
Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Firaun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Firaun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya, dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Firaun dan pasukannya binasa tenggelam tanpa ada yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90-92. Wafatnya Nabi Musa dikutip dari buku Nabiku Teladanku oleh Lutfia Cahyani. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa di atas adalah sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengar cerita dari channel ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.